Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih berjumpa lagi lewat ibadah online pagi hari ini. Mari umat Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan pagi hari ini. Untuk itu umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun engkau berada saat ini, mari engkau tundukkan kepala, engkau datang di hadapan Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan pagi hari ini. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang menolong setiap kehidupan kami. Engkau memampukan setiap kehidupan kami pagi hari ini. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami yang kami akan naikkan kepada Engkau. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Inilah pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Jesus. Oh, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kau angkat pujian ini yang berkata, hidupku sekarang kau persembahkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan.
remaja kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Terimalah setiap pujian kami, terimalah setiap penyembahan kami pagi hari ini. Ini setiap hati kami rindu lebih dan lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Urapi setiap kami yang ada Tuhan, kami yang WL Tuhan, pemain musik Tuhan, singers, bahkan semua kami yang ikut ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengontrol setiap kehidupan kami. Turunlah hadirat-Mu di tempat ini. Berkaryalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita bersorak, kita menari bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia. Cita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Cita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan cita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang. Kita mau menari bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Cita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Ini kan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau mau katakan, kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Saat ini Engkau tilik setiap hati kami Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, biarlah hati kami, setiap pujian yang keluar dari mulut kami, itu benar-benar menyenangkan hati Engkau. Itu benar-benar keluar dari hati kami, dari mulut kami, bahwa Engkau luar biasa dalam hidup kami. Seberapa banyak kita yang ada, kita yang mendengarkan ibadah ini, yang memiliki persoalan, pergumulan. Mari Engkau datang di hadapan Tuhan. Dengan tulus Engkau datang di hadapan Tuhan. Engkau mau katakan, aku cinta kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini setiap hidup kami, umat-umat-Mu Tuhan. Engkau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar sebentar, setiap taburan yang kami akan dengar sebentar, itu boleh tertabur di hati kami dan berbuah
dan boleh menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari umat Tuhan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sama-sama katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan lembut. Tetap cinta, haleluya Tuhan, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap. Sama-sama engkau angkat tanganmu, engkau katakan, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, haleluya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan, oh, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Cuma Tuhan saja engkau katakan,
terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selalu. Sama-sama kita angkat pujian ini, haleluya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, haleluya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Bapa, Kau yang setia. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah setiap hidup kami Tuhan. Oh, Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ya ralaba shikara laba ya ralaba shanara laba. Haleluya. Ini setiap hidup kami Tuhan. Apa yang keluar dari hati kami, apa yang keluar dari mulut kami, bahwa kami mencintai Engkau. Lewat badai persoalan yang kami hadapi, kami tetap cinta, kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Biar lewat pujian ini Tuhan, Engkau mampukan setiap hidup kami Tuhan, untuk melangkah, untuk berjalan bersama Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, ini setiap hati kami, ini setiap kerinduan kami, dan kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kita lebih memahami isi hati Tuhan, bahkan supaya hari-hari ini kita lebih mengenal Tuhan lebih jelas, supaya hidup kita sebagai gereja Tuhan akan semakin akurat dan semakin berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat yang ke-13
sampai ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ini peristiwa di mana penampakan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan saudara, ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan menangkap setiap pesan-pesan apa yang boleh kita ambil untuk kita bisa terjemahkan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Mari saya akan bacakan buat kita semua. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ayat 13 mulai. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi ia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka telah mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini. Ada pesan-pesan yang sangat spesifik bagi kita untuk kita dapat ambil dalam perjalanan kehidupan. Ya, mungkin saya beri judul perenungan kita pada saat ini, jangan hilang harapan. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan harapan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Dalam perjalanan kehidupan, segala hal ini bisa menimpa kehidupan kita. Segala hal-hal yang buruk, baik suka duka juga pun bisa terjadi dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan
kembali kepada diri kita. Mungkin kalau kita lagi on fire, kita lagi kuat-kuatnya, ketika peristiwa benturan kehidupan datang, mungkin kita akan kuat melewatinya. Tapi ketika dalam kondisi yang lemah, masalah bertubi-tubi menimpa kehidupan kita, terkadang pengharapan kita itu hilang. Bahkan kita seperti mengalami kebuntuan, ya. Kita mengalami sesuatu yang gelap dalam mata kita, sulit untuk melihat ke depan. Tidak ada harapan dalam hidup. Dan kondisi ini bisa saja menerpa setiap kita, siapapun saudara, mau kita hamba Tuhan, mau pendeta, mau jemaat, siapapun. Karena selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan rentan dengan segala sesuatu. Dunia ini adalah lembah air mata. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Dunia ini penuh dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita bisa saja mengalami masalah-masalah yang begitu besar. Apalagi hari-hari ini, dari tahun kemarin kita udah setahun melewati masa pandemi. Ada banyak orang yang depresi, ada banyak orang yang kehilangan harapan, ada banyak orang yang kecewa, ada banyak orang yang terus bertanya-tanya kepada Tuhan, adakah Tuhan itu? Adakah Tuhan itu menolong? Adakah Tuhan itu sanggup melakukan mujizat? Pertanyaan itu banyak terjadi dalam gereja Tuhan. Bahkan dalam perjalanan pelayanan ada banyak umat-umat Tuhan yang berhasil didistract oleh Satan. Mereka dilemahkan oleh keadaan, oleh kondisi, oleh permasalahan-permasalahan kehidupan yang terjadi. Betapa tragisnya ini permasalahan yang terjadi. Hari ini saya ingin memberikan perenungan ini untuk mengembalikan semangat kita sebagai gereja Tuhan, supaya harapan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan yang kuat. Karena apa? Yesus hidup. Dan kalau Yesus hidup, maka dia akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup. Karena itu Tuhan ingin kita sebagai gereja Tuhan terus berpengalaman dalam Tuhan. Jangan percaya Tuhan di saat suka doang atau lagi dalam keadaan diberkati, tapi kita harus tetap percaya Tuhan dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, dalam proses kehidupan. Kita harus tetap mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang setengah. Kita cuma bisa percaya Tuhan kalau dalam keadaan baik-baik saja, tapi ketika dalam keadaan sulit, ya, kita nggak bisa mengenali Tuhan. Ya, jangan sampai kita cuma mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu baik, tapi kadang-kala Tuhan datang dengan didikan, kita sulit untuk memahami hal itu. Dan hari ini mari saya ingin supaya kita lebih dipertajam untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kisah ini, perjalanan dari Kleopas bersama dengan rekannya menuju ke Emmaus. Saudara, dalam perjalanan itu ada suatu duka cita, ada suatu selubung yang menutupi mata mereka, yang membuat mereka tidak bisa exciting dalam hidup, mereka tidak bisa all out dalam hidup, mereka terpuruk dalam keadaan karena seorang yang mereka harapkan, seorang yang mereka sudah nantikan, yang sudah mereka andalkan, yang dalam perjalanan pelayanan bersama dengan Yesus banyak menyatakan mujizat, Yesus banyak menyatakan hal-hal yang luar biasa, tapi akhirnya Yesus harus tergantung di kayu salib. Dan ini yang membuat mereka putus harapan bahwa sesungguhnya Mesias yang mereka nantikan itu udah habis. Ya, mereka lupa akan segala apa yang telah dinubuatkan, apa yang semua yang telah diungkapkan Yesus kepada mereka, bahkan apa yang telah ditulis dalam kitab para nabi yang telah disampaikan, yang menubuatkan tentang Yesus. Lupa dengan segalanya. Ya, karena persoalan itu, karena pengharapan mereka, karena hal-hal yang mereka rindukan, yang menjadi satu andalan hidupan mereka itu hilang. Nah, dari sini kita belajar, saudara. Ya, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selalu berjalan. Mungkin saya bisa menggambarkan itu saya dan saudara. Di sini dicatat cuma satu yang dicatat, itu dibilang Kleopas, rekannya itu tidak dicatat. Mungkin itu saudara dan saya, rekan-rekannya yang berjalan, yang kadang-kala mengalami banyak persoalan, yang banyak kali mengalami benturan-benturan kehidupan. Saya sering katakan bahwa pukulan palu kehidupan yang diarahkan atas kehidupan kita akan membawa kita kepada Tuhan, akan mengarahkan kita kepada Tuhan, asalkan kita merespon dengan benar. Dan pukulan kehidupan itu datang kepada murid-muridnya pada saat itu, ya, dan mereka mengalami kekecewaan. Hari ini pun berita yang sama saya mau katakan, bahwa terkadang kita ada dalam kondisi yang sama seperti murid-murid rasakan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus disalib. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Kadang-kala mungkin saudara kecewa karena doa yang selama ini saudara panjatkan tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Ya, mungkin saudara merindukan pekerjaan dalam kondisi ini, tapi
Justru tidak dapat pekerjaan, saudara. Saudara mungkin lagi merindukan segala sesuatu, tapi justru tidak ada jawaban sampai detik ini. Dan ini menjadi alasan yang kuat sehingga saudara bertanya-tanya tentang Tuhan. Adakah Tuhan mengasihi saya? Adakah Tuhan selalu setia dengan saya? Ini menjadi kesempatan, menjadi celah bagi Satan kadang-kala untuk mengintimidasi kita sebagai gereja, sehingga kita mulai hilang pengharapan, kita mulai kecewa, kita mulai mundur dari pelayanan, kita mulai mundur untuk menjadi seorang yang terus datang menyembah kepada Tuhan. Kita mulai menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Hari ini saya mau katakan, jangan pernah hilang harapan. Karena itu untuk membuat kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Coba saudara lihat di ayat yang ke-24, di Lukas 24 ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sesuatu itu bisa bicara pergumulan. Sesuatu itu bisa bicara berkat, menutupi masalah mereka. Ya, saya mau katakan, untuk kita bisa tetap berpengharapan di dalam Tuhan, fokus hidupmu harus tetap terarah kepada Yesus. Fokus dan tujuan kita harus senantiasa terarah kepada Tuhan. Bagaimana bisa kita tetap terfokus dengan Tuhan? Mengkondisikan hidup dalam segala hal, dalam segala tindakan kita, dalam segala hal yang menjadi aktivitas hidupan kita. Bagaimana kita mengupayakan, membawa hidup kita untuk senantiasa terkonek dengan Tuhan. Karena ketika konektivitas kita itu hilang, kita keluar dari frekuensi surga, maka kesempatan bagi setan untuk mendistract kita itu semakin besar. Dia akan mengalihkan kita dengan pergumulan, dia akan mengalihkan kita dengan segala hal yang sementara kita hadapi. Bahkan dia mulai menungganginya sehingga kita seakan-akan masalah itu menjadi berat dan tidak bisa ada jalan keluar. Saya mau katakan hari ini, jangan hilang pengharapan. Karena itu tetaplah engkau berfokus kepada Tuhan. Hari-hari ini kebanyakan kita ketika mengalami masalah, fokus kita cuma tetap kepada masalah. Ketika kita lagi bokeh, fokus kita kepada masalah uang. Ketika kita nggak punya apa-apa, itu yang menjadi fokus masalah kita. Ketika kita nggak ada pekerjaan, fokus kita hanya kepada pekerjaan. Ya, kapan saya punya pekerjaan? Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Inilah sisi lemah manusia. Karena kita sadar, karena itu saya selalu katakan, penyadaran akan diri ini akan membuat kita tetap terarah kepada Tuhan. Sadari bahwa kalau saudara tahu bahwa saudara adalah manusia yang lemah, mari bergantung total sama Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa saudara tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, mari lekatkan dirimu dengan Tuhan. Upayakan itu, kondisikan hidupmu. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan di dalamnya, supaya engkau tetap exciting di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Lelah sih pasti ada, mungkin capek, tapi satu hal, rohmu tetap terjaga, engkau tetap semangat di dalam Tuhan, engkau tetap menjadi, rohmu tetap perkasa di dalam Tuhan. Karena apa? Hubunganmu dengan Tuhan, fokusmu dengan Tuhan tetap terjaga. Ini yang penting, saudara. Hari-hari ini jangan sampai karena doamu yang belum dijawab, engkau mulai teralihkan oleh hal itu. Engkau seakan-akan bergumul dengan titik-titik yang sama, padahal Tuhan sementara bekerja lebih daripada itu. Tuhan sementara bergerak lebih daripada itu. Tuhan sementara mendidik kita. Mari buka pandangan itu. Kadang-kala ini yang menjadi selubung mata kita. Masalah itu yang membuat kita jadi stuck. Ya, masalah itu yang membuat kita menjadi orang yang bodoh, yang tidak bisa mengenal kehendak Tuhan. Karena orientasi kita. Hati-hati dengan orientasimu. Ya, masalah berkat pun bisa menjadi salah, bisa menjadi salah dalam kehidupan kita. Kalau berkat itu menghalangi tujuan Tuhan dalam hidup. Ya, ketika engkau dipromosikan, engkau jadi lupa diri. Yang saya sering bilang amnesia, saudara. Itu virus yang mematikan bagi orang-orang percaya. Hati-hati. Lupa diri, saudara. Ketika diberkati, dia lupa bahwa Tuhan yang membawa dia sampai ke posisi itu. Jangan sampai kita lupa diri. Artinya, supaya kita nggak lupa diri, kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Penyadaran akan Tuhan akan membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia yang rentan, yang hanya bergantung kepada Tuhan. Kita bisa kuat dan kita bisa menang. Haleluya. Karena itu lewat kebenaran perenungan kita pada saat ini, saya cuma ingin mengajak, mendorong saudara, mari fokus arah hidupmu, arah hatimu hanya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Karena inilah yang akan membuat kita tetap bersemangat. Kita akan tetap kuat. Badai akan terus berganti. Ingat saudara, belum selesai masalah satu, akan datang masalah yang lain. Ini yang kadang-kala kita bisa teralihkan, saudara. Ada banyak orang-orang yang saya layani, kadang-kala mereka begini, belum selesai, menjadi kecewa dengan Tuhan. Belum selesai kok masalah ini, Tuhan belum jawab, udah datang lagi masalah yang lain. Seperti benturan itu secara bertubi-tubi datang dalam kehidupan, akhirnya membuat mereka kewalahan, jadi lelah sendiri.
Karena mereka berfokus kepada masalah dan lupa untuk menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang adalah jawaban dalam hidup. Saya mau katakan hari ini, ingat kepada Yesus. Kalau waktu yang lalu Tuhan bisa tolong kau, hari ini tetap sama. Ya, hari ini tetap sama. Yesus telah membuktikannya. Bahkan sebelum pun engkau jatuh, Yesus telah mati untuk saya dan saudara. Betapa dahsyatnya Tuhan. Dia telah melakukannya, karya penebusannya di kayu salib, menebus kita, mengangkat kita, membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Luar biasa. Kata lebih daripada pemenang itu sangat luar biasa. Mungkin contoh sederhananya seperti ini ya. Kalau mungkin saya seorang, umpamanya saya seorang prajurit yang mungkin berperang, ya, di luar sana saya dikirim ke suatu negara untuk berperang dan berhasil di sana. Saya mendapat penghargaan, saya mungkin diberikan penghargaan dari negara, dapat uang yang banyak. Tapi ingat, ketika saya dapat uang yang banyak, uang itu saya kasih ke istri saya. Yang lebih dari pemenang siapa? Ya istri saya. Dia nggak berperang, saya yang berperang. Tapi dia yang dapat semua. Itulah kita, saudara. Kita nggak buat apa-apa, tapi Tuhan yang telah melakukan semuanya. Itulah yang namanya lebih daripada pemenang. Luar biasa. Jadi kita harus mengalami, kita udah dijanjikan Tuhan. Dan saya mau kita sebagai gereja Tuhan mengalami hal ini. Alami ini, saudara. Supaya kemenangan demi kemenangan akan terus terjadi dalam langkah-langkah kehidupan. Orientasi kita akan berubah, arah pandangan kita. Selubung yang kadang-kala mengacaukan pandangan kita sehingga tidak jelas melihat rencana Tuhan, itu akan diangkat. Dan kita akan melihat Tuhan dengan benar. Kita akan melihat Tuhan dengan benar, dengan jelas. Dan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan tidak dibuat terpuruk seperti murid-murid yang, waduh, ketika Yesus datangin mereka bahkan seakan-akan, siapa sih lo? Nah, rasanya, ya, siapa sih kamu? Yang tidak tahu ini kan lagi populer di medsos. Kalau medsos sudah ada zaman dulu, mungkin sudah lagi terkenal. Yesus itu digantung di kayu salib, saudara. Mungkin kalau Yesus digantung sudah bisa selfie. Yesus ada di kayu. Itu berita yang sangat populer. Tapi ketika Yesus datang, dengan sengaja dia bertanya, walaupun dia tahu apa yang sementara mereka alami, walaupun dia tahu apa yang sementara dia alami, terkadang itu teguran Yesus, ya, sapaan Yesus kadang-kadang untuk membuka mata kita. Tapi kadang-kadang karena sudah fokus kita sudah terarah kepada masa sulit untuk kita melihat rencana Tuhan. Terkadang Tuhan datang menyapa hidupan kita. Apa sih yang kau rasakan? Kita lebih membesar-besarkan masalah. Ini masalah saya. Saya lagi mengalami persoalan. Ini sakit saya loh. Dokter udah vonis saya seperti ini. Saya nggak mungkin sembuh. Saya tidak mungkin sembuh. Nah, ini yang mungkin yang terjadi sehingga kita mengalami kemunduran dalam kerohanian kita. Iman kita dilemahkan, saudara. Berhasil didistract oleh Satan. Hari ini saya mau katakan, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kenapa? Berfokus kepada masalah merupakan penghalang terbesar dari pertumbuhan rohani kita. Kalau kita berfokus kepada masalah, kita akan jadi kerdil, saudara. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang tak terbatas. Masalah itu terbatas, saudara. Masalah itu terbatas, saudara. Yesus adalah Tuhan yang tanpa batas. Mari arahkan hatimu kepada sesuatu yang tanpa batas. Jangan fokus kepada sesuatu yang terbatas. Karena yang tanpa batas mampu melakukan segala perkara atas hidupan kita. Haleluya. Mari kita lanjut di poin yang kedua. Ya, poin yang kedua kita baca di ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Poin yang kedua bicara adalah hidup di dalam keakuratan. Kalau bicara tentang keakuratan itu akan kembali kepada hati kita. Ya, kembali kepada hati yang akurat, karena Tuhan selalu bergerak di hati kita, saudara. Ya, seperti yang saya katakan di waktu yang lalu, bilang apa? Di dalam perjanjian lama Tuhan berperang menggantikan umatnya, tapi di perjanjian baru Tuhan bergerak melalui umat-umatnya. Ya, contohnya seperti Petrus, kisah Petrus ketika dia berjalan di atas air, ketika dia melangkahkan kaki di air, maka mujizat terjadi. Ya, Tuhan bergerak melalui saya dan saudara. Ketika kita mulai mengambil langkah iman, maka Tuhan mulai menyatakan kuasa kemustahilan itu terjadi. Dan saudara, disinilah saudara letaknya bahwa untuk kita bisa, ya, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, memiliki pengharapan, kita tidak kehilangan harapan. Ya, saya mau katakan, hati kita harus akurat kepada Tuhan. Sampai firman Tuhan dengan keras, Yesus sendiri yang berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu.
Terkadang kalau hati kita tidak terarah kepada Tuhan, hati kita kemana-mana sudah tertuju kepada sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, membuat kita jadi tumpul. Kita nggak tajam di dalam Tuhan. Kita nggak bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menjadi orang yang bodoh. Firman Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak memahami isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami isi hati Tuhan? Hati kita harus terkonek dengan surga supaya akurat dalam melangkah. Kita nggak bisa dialihkan dengan apapun. Hari-hari ini Satan selalu mencari celah-celah yang terbaik untuk bisa dia menguasai hati kita, sehingga pandangan hati kita tidak bisa terarah kepada Tuhan. Apapun kondisinya hari ini, saya mau katakan, biarlah selubung itu diangkat dalam hidupmu. Doa saya berdoa buat saudara yang menyaksikan rekaman ini, di dalam nama Yesus, setiap selubung-selubung yang menutupi mata hati kita diangkat. Haleluya, haleluya. Dan kita tetap terarah kepada Tuhan. Saudara, betapa pentingnya terkadang Tuhan harus berkata dengan keras. Ada teguran yang keras datang dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang bodoh karena kita tidak bisa menanggapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada terlalu banyak firman yang kita dengar, ada terlalu banyak perkataan-perkataan Tuhan, khotbah-khotbah yang kita dengar. Tapi justru ketika kita mengalami persoalan, mengalami masalah, hati kita jadi buntu, kita jadi bodoh dalam menanggapi kehendak Tuhan. Ini menjadi gambaran bagi saya dan saudara. Ada banyak hal yang kita dengar. Mungkin kita bisa mengajar hari ini, kita bisa memberitakan firman, tapi terkadang dengan persoalan yang kita hadapi membuat kita jadi tumpul. Kita nggak tajam, nggak akurat dengan Tuhan. Karena apa? Kita lupa semua apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Jangan jadi seperti orang bodoh, saudara. Tapi kita harus jeli melihat segala kehendak Tuhan. Jadi supaya kita tetap terjaga kehidupan kita, kita tidak kehilangan harapan dalam segala kondisi kehidupan. Saya mau katakan, mari akuratlah dalam hidup. Ya, jaga hatimu, arahkan hatimu supaya kita benar-benar terarah kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang menjaga hati, orang-orang yang senantiasa menjaga hati, keterhubungannya dengan Tuhan, itu akan kualitas rohaninya akan tetap terjaga, dan dia akan menjadi suratan-suratan yang terbuka. Dia akan menjadi orang-orang yang berdampak hari-hari ini. Dia akan terus menyuarakan kebenaran, bahkan dia akan menjadi saksi di saat mungkin berbagai macam kehidupan, gejolak kehidupan yang terjadi. Dia akan tetap konsisten menjadi orang-orang yang percaya, yang tetap tangguh dalam kehidupan. Ya, ingat, orang-orang percaya memang disetting dalam setiap musim kehidupan. Kita sudah disetting dalam setiap, ini paradigma kita, ya, harus dirubah. Kita harus mengalami metanoia. Kita memang telah disetting untuk setiap musim kehidupan. Karena itu dalam setiap musim jangan berubah. Fokusmu bukan kepada musim, tapi kepada Tuhan. Haleluya, supaya kita supaya tidak ada selubung yang bisa menghalangi hati kita, pandangan kita kepada Tuhan. Jadi sederhananya, biar Roh Kudus yang akan secara detail yang akan membukakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, selubung-selubung apa yang membuat kita nggak akurat, nggak tajam dengan Tuhan. Ya, biar Roh Kudus yang akan lebih jelas, ya, memberitahukan itu dalam kehidupan saudara. Yang penting saudara merendahkan hati dan Tuhan ini aku. Ini aku. Haleluya. Dan saudara, saya mau mendorong saudara lewat perenungan kita, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, supaya kita tetap menjaga konsistensi hati kita terhubung dengan Bapa, supaya kita tetap akurat di dalam Tuhan. Pengharapan tidak akan hilang, saudara. Ya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, karena yang berjanji hidup sampai detik ini. Bahkan Dia yang memegang hari esok. Jadi gak usah takut. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada kemenangan. Sekalipun banyak hal yang harus dilewati, bersama dengan Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Next, poin yang ketiga, saudara, poin yang terakhir, untuk kita tidak kehilangan harapan, supaya kita tetap berpengharapan dengan Tuhan. Maka saudara baca di ayat yang ke-30 dan 31. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
ketika Yesus mulai memecahkan roti. Saudara tahu, ini sering kita lakukan mungkin dalam kegiatan rutinitas kita setiap bulan. Biasa di minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Bahkan dalam beberapa gereja juga melakukan setiap minggu. Tidak yang salah, ini menjadi peringatan. Karena perjamuan adalah pengingat, menjadi peringatan bahwa Tuhan yang berjanji dan Dia sudah menggenapinya dalam kehidupan kita. Jadi poin yang ketiga, supaya kita tidak hilang harapan, tidak hilang pengharapan, kita harus hidup di dalam perjanjian itu. Amin. Gereja harus hidup di dalam perjanjian. Karena apa? Yesus telah memeteraikan itu dengan darahnya. Sebab itu gereja harus hidup dalam perjanjian. Bagaimana kita hidup dalam perjanjian? Mari setiap apa yang Tuhan firmankan, apa yang engkau baca, apa yang engkau dengar, suara Tuhan yang datang atas hidupmu, mari hidupi itu. Lakukanlah, bukan cuma sekedar engkau tahu, tapi mulai terjemahkan dalam langkah. Sekalipun berat, ada Tuhan beserta. Jangan takut, saudara. Amin. Selama orang yang hidup di dalam perjanjian adalah orang-orang yang mengalami Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara bisa melihat proses kembali dalam kisah perjanjian lama, orang yang hidup di dalam perjanjian itu. Contoh Abraham hidup dalam perjanjian. Tuhan bilang, aku akan membentuk suatu bangsa dari keturunanmu. Itu terjadi. Bahkan Israel itu lahir dari keturunan Abraham. Janji itu datang ketika Abraham masih belum di dalam Tuhan. Dia adalah orang dari Ur Kasdim, dia adalah orang tidak mengenal Tuhan, tapi datanglah perjanjian dan Tuhan mengikat perjanjian itu. Ada perjanjian sunat itu, saudara ya. Dia sunat, ya kan, keturunan Abraham harus disunat. Itu lambang perjanjian. Sunat itu melambangkan bahwa atau mengidentifikasi bahwa mereka adalah orang Yahudi. Salah satu adalah sunat melambangkan perjanjian antara Tuhan. Karena itu di Kejadian, jangan lupa di kitab Kejadian itu bilang orang yang tidak bersunat akan dilenyapkan. Penting sekali kita bersunat. Tapi dalam perjanjian baru kita harus menyunat hati. Haleluya, ya, sunat hati. Ya, bicara sesuatu yang najis harus dikeluarkan. Hal-hal yang najis dalam hatimu itu harus disingkirkan supaya celah-celah Mesir itu dihilangkan dalam kehidupan kita. Celah-celah ini yang membuat iblis masuk dan menunggangi kita. Celah-celah itu ya, kenajisan dalam hidup harus disunat, dikeluarkan. Sakit. Apalagi itu sudah terbentuk sejak kecil. Karena kita punya kita lahir dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Terbentuk dari berbagai macam komunitas kita, mungkin ada dalam pergaulan yang berbeda-beda, yang membentuk satu pola pikir, membentuk satu karakter dalam hidup. Dan kadang-kala banyak hal-hal yang tidak berkenan di dalamnya. Sehingga ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan harus bilang, sunat itu, potong itu, keluarkan dalam hidupmu. Sakit benar. Tapi satu hal, kalau engkau sudah menyingkirkan setiap celah-celah itu, iblis tidak akan punya kesempatan untuk mengalihkan kita, untuk menjebak kita, untuk mengintimidasi kita. Karena itu, saudara, saya mau katakan, hiduplah dalam perjanjian. Selama kita hidup dalam perjanjian, maka kuasa Tuhan itu akan jadi. Bayangkan, saudara, dalam kisah ini, ketika mereka terbuka mata mereka, bayangkan, baru sampai di Emmaus, mereka langsung bergegas kembali ke Yerusalem. Yang tadinya lagi letih lesu, lagi berbeban berat, lagi nggak punya semangat. Tapi justru ketika mereka melihat Yesus, selubung itu diangkat, mereka mempunyai semangat yang baru kembali untuk bergerak, untuk menyatakan bahwa Yesus hidup, Dia bangkit. Ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Demikian hal yang sama itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika selubung itu diangkat, ketika hal-hal yang menghalangi pandangan kita diangkat dalam hidup kita, maka kita akan mengalami semangat yang baru. Gairah kita akan dipulihkan kembali, dan kita akan bersemangat untuk melayani Tuhan, menjadi berkat, menjadi representasinya Bapa di akhir zaman ini. Haleluya. Biarlah hal yang sama yang terjadi kepada Kleopas dan rekannya, yang terjadi kepada murid-muridnya. Ketika selubung itu diangkat, semangat yang baru terjadi. Hal yang sama biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Setiap selubung yang membatasi, apa yang menjadi fokus arah kita, yang kadang-kala akan mengalihkan, yang membuat pandangan kita kabur dan tidak jelas melihat kehendak Tuhan, ketika itu diangkat, akan membuat semangat yang baru untuk kita melayani Tuhan. Karena itu, jemaat Tuhan yang menyaksikan serakaman ini, saya mau katakan, mari datang di hadapan Tuhan, karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Jangan gugurkan itu, jangan gugurkan pengharapanmu cuman karena masalah, cuman karena sesuatu yang terbatas. Jangan gugurkan itu dengan persoalanmu hari ini. Jangan gugurkan pengharapanmu dengan soal-soal yang bersifat dunia. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dia yang berjanji
pasti Dia menempatinya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara boleh tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Terima kasih Bapa. Hari ini kami kembali boleh mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu introspeksi bagi kami, menjadi teguran bagi kami untuk kami terus terarah kepada kehendak Tuhan, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam kondisi apapun, setiap yang menyaksikan rekaman ini Tuhan, hamba berdoa apapun kondisi yang mereka hadapi, yang membuat mereka sulit memahami kehendak Tuhan, yang membuat mereka pandangan mereka menjadi kabur dan sulit melihat dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap selubung-selubung yang menutupi itu Tuhan dicabut dalam kehidupan mereka, enyah dari kehidupan mereka, sehingga mereka terarah pandangan mereka kepada Tuhan, dan hidup mereka akan terus maju dan maju di dalam Kau dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa siapapun yang menyaksikan rekaman ini di dalam nama Yesus, berkat kebenaran firman Tuhan menerobos kehidupan mereka, membangkitkan iman mereka untuk mereka lebih lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Urapan baru menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman-Nya, biarlah berkat Tuhan mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus yang diberkati lewat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Berbahagialah orang-orang yang selalu mau memuji dan menyembah Dia, karena setiap orang yang bernafas harus tetap memuji dan menyembah Dia. Amin. Karena Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan, dan juga firman-Nya yang sudah dibagikan biarlah jatuh di tanah yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, karena firman itu terus akan bertumbuh dan berbuah, dan biarlah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa, dan kita naikkan pujian besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, makin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga waktu ini kami boleh tetap pergunakan untuk boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Meskipun secara online Tuhan berpisah dengan tempat yang ada, kami tetap percaya dimanapun kami berada, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dan juga hadirat-Mu yang mengalir dan memberkati kehidupan kami akan senantiasa membawa kehidupan kami semakin diubahkan, semakin diperbarui, dan berkat-berkat firman Tuhan dan pujian penyembahan yang sudah boleh diberitakan, yang sudah boleh dinaikkan oleh hamba-hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami percaya Tuhan mengurapi mereka, memberkati setiap kehidupan mereka, anugerah-Mu terus berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Demikian dengan seluruh umat Tuhan yang boleh bersama-sama beribadah saat ini, kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan melimpahkan kasih setia-Mu, kebaikan Tuhan, anugerah, mujizat lepas mujizat, kemenangan lepas kemenangan, kesehatan yang daripada Allah
senantiasa melimpah-limpah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dan memberkati bangsa kami percaya Tuhan melawat bangsa ini di dalam kebaikan Tuhan, di dalam mujizat Tuhan. Mereka yang terkena bencana Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan berikan kekuatan, anugerah Tuhan berlimpah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkan imanmu hanya kepada Dia. Tuhan Yesus berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu, dan kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau adalah anak-anak yang senantiasa diberkati Tuhan, dan engkau adalah anak-anak yang senantiasa dilindungi Tuhan, karena kasih setianya senantiasa berlimpah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.